bahwa penuduh mungkin telah memalsukan dokumen. Dia juga mengabaikan pendidikan moral untuk putranya yang membuat putranya semakin jauh di jalan kegagalan moral. Bahwa Suga BTS telah dinyatakan positif COVID-19. Oh, di sini memang terjadi ketegangan gitu loh guys. Seolah-olah Jonghyun ini memang kayak kelihatan Annyeonghaseyo Chungedel, user Kim Emnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya? Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, juga untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Nah cuy, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang netizen yang mengklaim bahwa mereka telah digugat oleh Jisoo Blackpink dan pada akhirnya mereka ini menghadapi serangan balik dikarenakan dianggap telah memalsukan dokumen. Menyusul petisi nasional terhadap drama Blackpink Jisoo yaitu Snowdrop, idol itu menghadapi tuduhan lain bahwa dia menggugat seorang netizen. Namun penggemar Jisoo segera membelanya dan segera mengetahui bahwa penuduh mungkin telah memalsukan dokumen yang mereka unggah sebagai bukti. Jadi pada tanggal 22 Desember ada seorang pengguna internet menarik perhatian setelah memposting sebuah artikel berjudul "Saya pikir saya digugat nih oleh seorang selebriti. Tolong dong ajukan pertanyaan kepada saya." Dalam postingan tersebut disertakan sebuah foto yang tampaknya merupakan permintaan kehadiran polisi yang diklaim telah diterimanya. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa penulis menulis komentar yang buruk tentang Jisoo Blackpink seperti "Bukankah Jisoo Blackpink XXX ubah segera seperti XXX?" dan komentarnya juga adalah tentang suara X Jisoo juga XXX alias kayak banyak disensor karena mungkin banyak kata-kata yang kasar yang diberikan kepada Jisoo Blackpink. Penulis itu juga lebih lanjut mengatakan, "Ketika saya sampai di rumah hari ini, ada sebuah dokumen datang dari kantor polisi. Nggak jelas apakah itu ditulis dengan IP pembawa atau IP dari rumah. Tetapi jika kamu mengatakan kamu tidak melakukannya selama penyelidikan, akankah kamu diskors dari penuntutan? Jika kamu adalah pelanggar pertama kali dan jika kamu mendapatkan denda, itu berapa?" Dan cinggu pada akhirnya orang-orang yang melihat postingannya tersebut itu kayak merasa simpati dan juga iba kepadanya. Dan netizen pun di sana menuliskan komentar kayak gini. Aku bacain ya. "Jika kamu menghapus teks, kamu tidak akan ditangkap. Aku pikir denda akan berkisar dari 1 juta won hingga 4 juta won." Dan ada juga yang berkomentar, "Pergi dan mohon apapun yang terjadi." Meskipun demikian, beberapa tetap skeptis tentang klaim penulis. Ada yang berkomentar, "Dokumen resmi hanya bisa dikirim melalui pos atau registrasi. Kami tidak mengirimkan kertas A4 dalam bentuk terlipat." Jadi orang yang berkomentar tadi itu sudah sangat jelas banget bahwa dia ini memang memiliki pengetahuan tentang proses hukum. Lalu ada juga yang menambahkan, "Dalam permintaan kehadiran kita juga menulis secara bergantian tanpa membedakan antara tersangka dan juga orang yang ditunjuk." Dan cinggu tak lama kemudian, lebih banyak orang mengajukan keraguan mereka saat diminta untuk memposting foto surat keterangan dari pengadilan. Penulis tersebut menghapus postingan itu. Sedangkan jika postingan tersebut memang dibuat-buat, penulisnya dapat dipidanakan karena memasukkan akta dinas. Menurut pasal 225 KUHP, pemalsuan atau pengubahan surat dinas dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Wah, parah juga ya hatersnya Jisoo. Kayak gini guys, aku emang biasin Jisoo gitu ya kan, jujur, aku biasin Jisoo. Melihat hal seperti ini tentu, aku sebagai orang yang biasin Jisoo pasti sakit banget. Aku sih nggak peduli ya, kalau kalian mau kritik Jisoo mungkin dikarenakan acting gitu kan. Selama komentar kalian atau kritikan kalian masih dapat diterima, is oke lah. Ini loh, udah memfitnah banget. Dia itu udah menyebarkan rumor bahwa Jisoo ini seolah-olah telah menggugat dia, padahal nggak. Kepengen banget ya dinotis sama Jisoo sampai segitunya banget. Kalau aku sih mungkin jadi agensi atau jadi Jisoo-nya, nggak mau juga sih ngambil apa-apa, soalnya kayak nggak guna gitu nggak sih? Soalnya kita itu banyak kesibukan guys. Kalau ngurusin kayak gini juga kayak sayang banget, bener nggak sih? Soalnya waktu guys, kalau ngurus-ngurus kayak gini waktu juga terbuang. Lalu ada juga ini, pasti terbuang ini juga ya. Kasian juga ya, menurut aku emang Jisoo kayaknya nggak terlalu perhatiin deh tentang hal yang satu ini ya. Karena dia dan juga Blackpink serta YG Entertainment punya aktivitas yang banyak banget. Jadi untuk ngurusin hal-hal seperti ini kayaknya nggak juga sih, kecuali mungkin kalau ini akan memberikan impact atau dampak yang besar, pasti mereka akan segera mengambil jalur hukum. Tapi kalau ini kan sudah banyak yang sadar bahwa itu dipalsukan, kayaknya nggak ada sih tindakan lebih lanjut. Kalau kalian gimana, langsung aja komen di kolom komentar. Cukup geram ya melihat hal yang satu ini, dia itu sudah menunjukkan bahwa dia emang hatersnya Jisoo deh. Iya nggak sih? Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Ini sebenarnya beritanya agak ngebuat kita simpati. Jadi baru-baru ini ibu dari Chris Woo Yifan itu menangis dan juga memohon agar putranya dapat diberikan kesempatan untuk memulai kembali.
Chris Wu Yifan ditahan karena dicurigai telah melakukan penanaman cabai. Ibu dari Chris Wu panik dan juga meminta pengacara di mana-mana untuk membela putranya. Dia juga menghubungi Du Meiju untuk menyatakan kesediaannya dan menjadikan Du Meiju menantunya. Mengklaim bahwa Chris sangat menyukai Du Meiju dan juga meminta untuk mencapai kesepakatan dengan gadis tersebut. Ibu dari Chris Wu itu juga menangis sedih di rumah mewahnya di Beijing. Dia mengklaim bahwa dia adalah seorang ibu tunggal dan tidak mendidik putranya dengan baik. Dia juga mengatakan bahwa mencari pekerjaan untuk putranya tidak baik. Kehilangan arah, biarkan putranya tersesat, berharap memberi Chris Wu kesempatan untuk memulai kembali. Setelah ibu dari Wu Yifan menceraikan suaminya, memang tidak mudah baginya untuk mencari nafkah. Dia juga berkeliaran untuk mencari nafkah dan menderita banyak di mata orang lain. Dia juga tidak ragu untuk menggunakan semua tabungannya untuk mencari pekerjaan yang baik di depan pintu. Meskipun hidup sangat sulit, tetapi melihat putranya tumbuh dan terlihat semakin tampan, dia merasa terhibur dan juga ingin membuat putranya menjadi lebih baik. Beberapa orang mengatakan bahwa Chris Wu sangat tampan sehingga dia dapat memasuki industri hiburan. Dia juga setuju dengan pendapat tersebut tanpa berpikir panjang. Dia juga percaya bahwa industri hiburan adalah tempat di mana ketenaran dan kekayaan diperoleh. Jadi dia pun mulai membuka jalan bagi putranya untuk memasuki industri hiburan. Acting atau apapun itu, selama ada peran itu bagus, tidak masalah lagunya bagus atau tidak, asalkan ada yang mendengarkan. Tetapi ketika uang datang, dia juga mengabaikan pendidikan moral untuk putranya, yang membuat putranya semakin jauh di jalan kegagalan moral, sehingga mengarah pada hal-hal yang terjadi seperti yang sekarang ini. Dan sekarang, ibu dari Chris Wu menyesali hal tersebut. Suasana hati dari ibu Chris Wu dapat dimengerti. Putranya, dia juga telah bekerja keras untuk membesarkannya, berada dalam periode bisnis yang gemilang, tetapi dia pada akhirnya dikirim ke penjara oleh tangannya sendiri. Sakitnya bisa dibayangkan, putranya telah melakukan kejahatan dan dia juga tidak tahu untuk merenungkan sampai dia masuk penjara, dan itu memang agak terlambat. Dalam beberapa tahun terakhir ada banyak berita tentang Chris Wu. Meskipun mereka juga telah memenangkan gugatan, ibu dari Chris Wu juga harus mengetahui detailnya di tengah. Dalam perjalanan ke Jerman, mengapa tidak mendisiplinkan anak kamu secara ketat? Itu tidak lebih dari keserakahan, nafsu, dan juga nafsu lagi. Ketika Du Meiju menyampaikan berita tentang Chris Wu sebagai seorang ibu, dia masih tidak tahu bagaimana harus bertobat, tetapi bersikeras memberitahu Du Meiju untuk memerasnya. Kali ini dia pun mengangkat batu dan juga memukul kakinya. Sebagai seorang ibu, dia meminta putranya untuk memberinya kesempatan untuk mulai lagi. Bisa dimaklumi, tapi ibu dari Chris Wu pernahkah memikirkan gadis yang disakiti oleh putranya? Banyak dari mereka adalah gadis di bawah umur. Dan apa yang telah dilakukan oleh Chris Wu kepada mereka sangat besar dan bahkan akan mempengaruhi kebahagiaan seumur hidup mereka. Apa yang telah hilang tidak dapat diperoleh kembali dan tidak ada uang yang dapat membeli hal tersebut. Jika Chris Wu diberi kesempatan, apakah itu memang adil dan hanya untuk gadis-gadis kecil yang telah dirugikan? Banyak orang berharap bahwa Chris Wu akan memperbaiki pikirannya selama hukumannya, menjelaskan kejahatannya dengan jujur dan juga lunak, menerima pendidikan hukum dengan baik, merenungkan kesalahannya secara mendalam, berperilaku baik, dan juga menjadi manusia yang baru. Dan Cinggu, gimana menurut pendapat kalian? Apakah Chris Wu akan mendapatkan kesempatan kedua? Tapi menurut aku emang agak sulit sih untuk Chris Wu. Seandainya nih, dia kan mungkin menjalani hukuman di penjara, oke, itu akan dijalani pasti. Namun untuk kembali ke dunia hiburan, apalagi untuk di Cina, itu kan sulit ya. Apalagi dia juga terkena kasus yang, ya you know lah, kasusnya nggak main-main guys. Dan ini mungkin membuat dia juga agak kesulitan alias kayak mau di-ban gitu nggak sih? By the way, untuk ibu dari Chris Wu, seperti yang aku baca-baca dan juga sempat kita bahas, waktu itu ibu dari Chris Wu juga yang menjadi salah satu penyebab kenapa Chris Wu juga masuk penjara. Kenapa dapat seperti itu? Karena dulunya dia itu menganggap atau menuduhkan bahwa Du Meiju ini kayak mau meras dia gitu loh guys. Dan pada akhirnya Du Meiju ini dilaporkan kalau nggak salah ya. Jadi setelah itu barulah diusut sampai tuntas dan pada akhirnya ditemukanlah bahwa emang Chris Wu ini problematik kayak gitu. Dan mungkin buat yang pengen tahu cerita selengkapnya kayak gimana, bisa nontonin video-video aku sebelumnya di sini ya. Oke. Nanti aku taruh di rekomendasi, kalian bisa klik di bagian judul. Itu udah ada banyak banget rekomendasi tentang video pembahasan tentang kasus dari Chris Wu secara lengkap, oke? Dan sekarang kita akan masuk berita yang ketiga, datangnya dari Suga BTS yang dikabarkan positif COVID-19.
Media Korea Selatan, Sport TV News baru saja melaporkan pada tanggal 24 Desember 2021 bahwa Suga BTS telah dinyatakan positif COVID-19. Suga kembali dari Amerika Serikat setelah menyelesaikan tour yang sukses di Los Angeles untuk Permission to Dance on Stage BTS. Setelah dia menjalani tes PCR di pusat medis setempat, setelah karantina dan dia menerima hasil bahwa dia telah tertular virus. Disebutkan bahwa dia tidak mengalami gejala tetapi akan menjalani perawatan dan akan dikarantina untuk sementara waktu. Dalam pembaruannya, HYBE juga telah merilis pernyataan melalui Weverse menyatakan bahwa Suga tidak berinteraksi dengan anggota lain selama karantina dan setelah kembali. Well, kita harapkan saja semoga Suga BTS dapat segera pulih kembali. Get well soon untuk Suga BTS. Dan juga aku sebenarnya juga punya informasi yang membanggakan, datanya dari Suga BTS. Jadi baru-baru ini Girl of My Dreams oleh Juice WRLD with Suga of BTS itu telah menempati lagu number 1 di Billboard Digital Song Sales Chart minggu ini karena telah terjual lebih dari 40.000 kopi. Dengan ini, Suga BTS menjadi solois Asia pertama dalam sejarah yang memuncaki number 1 Billboard Digital Song Sales Chart. Sebelum adanya kolaborasi ini, lagu masing-masing dari Juice WRLD maupun Suga BTS diketahui telah menempati peringkat nomor 2 Billboard Digital Song Sales Chart. Juice WRLD with Marshmello dengan lagu Come and Go, dan Suga sebagai Agusti dengan lagu Dechwita. Dengan adanya kolaborasi ini, Suga BTS dan Juice WRLD kini memiliki lagu terlaris di Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam karir mereka. Suga juga kini bergabung dengan BTS sebagai satu-satunya artis Korea yang debut di number 1 Billboard Digital Song Sales Chart. Suga juga memecahkan rekornya sendiri sebagai solois Asia pertama dengan charting tertinggi di Billboard Digital Song Sales Chart. Ia juga sekaligus memperpanjang rekornya sendiri sebagai solois Asia dengan lagu terbanyak yang masuk di tangga lagu Billboard Digital Song Sales Chart. Tepatnya adalah di 16 lagu. Girl of My Dream oleh Juice WRLD featuring Suga BTS juga berhasil debut di number 29 Billboard Hot 100. Ini juga merupakan lagu kedua Suga yang masuk dalam chart. Dengan ini juga, Suga BTS menjadi solois Korea kedua yang debut di Top 30 Billboard Hot 100 sejak Psy pada tahun 2014. Suga juga bergabung dengan BTS dan Psy sebagai satu-satunya artis Korea yang debut di Top 30 Billboard Hot 100. Selain itu, untuk BTS juga berada di peringkat number 1 pada peringkat tahunan Oricon untuk tahun 2021. Chart Music Jepang mengumumkan di situs webnya pada hari Jumat pemeringkatan berjudul Total Peringkat Divisi Penjualan Menurut Artis, dihitung berdasarkan penjualan album, DVD, dan streaming. BTS adalah artis luar negeri pertama yang menduduki peringkat teratas menurut Oricon. BTS juga mendapatkan posisi teratas di bagian lain, mulai dari single Billboard-nya untuk Baltar 2021 untuk total single ranking, dan album kompilasi Jepang BTS The Best 2021 untuk total album ranking setelah dirilis pada bulan Juni tahun ini. BTS The Best terjual 782.000 eksemplar di minggu pertama saja, menduduki puncak chart album mingguan Oricon. Sekali lagi, congratulations atas prestasi yang didapatkan oleh BTS dan juga Suga. Dan juga sekarang kita akan masuk ke topik yang terakhir, datangnya dari Jang Won-young. Jadi baru-baru ini aku juga miris melihatnya ya. Jang Won-young itu mendapatkan banyak sekali kritikan dari netizen internasional, dan juga untuk Instagramnya itu dipenuhi dengan komentar-komentar yang tak baik. Dan juga dari kemarin aku juga pengen ngebahas tentang hal ini ya. Jadi ada yang berkomentar bahwa Jang Won-young dan juga member IVE yang lain itu seperti terkena star syndrome. Lalu apa sih itu star syndrome? Sebelum kalian menjudge seseorang itu star syndrome atau kayak gimana, coba kalian pahami dulu ya star syndrome itu seperti apa. Kalau kalian belum paham, aku akan jelasin kepada kalian semua apa itu star syndrome. Jadi star syndrome ini merupakan sesuatu yang kerap kali dihadapi oleh bintang baru yang sukses menjadi seorang public figure. Nah, biasanya sindrom ini terjadi lantaran adanya perasaan bintang yang sukses, sempurna, dan juga sangat terkenal. Biasanya sih ya, bintang baru ataupun artis baru yang mengalami star syndrome itu suka banget melebihkan pencapaian mereka. Penderita dari star syndrome itu juga sangat suka dengan perhatian, sehingga tak jarang mereka itu akan melakukan apapun untuk menarik perhatian dari publik. Yang paling utama sih yaitu sikapnya yang arogan dan juga sombong, karena dia merasa bahwa oh, aku udah terkenal, makanya dia itu terlihat seperti orang yang sombong. Selain itu, penderita star syndrome juga diketahui hanya mau bergaul dengan orang-orang yang berada di level yang sama dengan mereka.
Dan untuk star syndrome itu biasanya terjadi dikarenakan adanya perubahan drastis yang terjadi pada seseorang. Misalnya nih, dari orang yang biasa lalu tiba-tiba menjadi orang yang kaya. Dari orang yang pada awalnya nggak famous jadi yang tiba-tiba super famous. Perubahan terhadap kehidupannya tersebut membuat seseorang bisa terkena star syndrome dan juga kepribadiannya juga berubah. Dan biasanya Cinggu, orang-orang yang terkena star syndrome ini itu takut banget untuk menunjukkan siapa diri mereka karena mereka itu takut tidak dicintai oleh publik lagi. Dan sebelumnya untuk masalah star syndrome memang ada idol K-pop yang juga terkena star syndrome, pasti ada lah ya. Namanya juga human, manusia pasti ada. Salah satunya di sini adalah John Somi. John Somi mengaku pernah kok terkena yang namanya star syndrome. Untuk lebih jelasnya dia mengatakan kayak gini dalam sebuah acara pada saat itu. Faktanya setelah debut sebagai member IOI, aku memiliki penyakit selebriti atau star syndrome. Aku pikir penyakit itu terjadi pada selebriti manapun karena kami terbiasa untuk diurus. Aku merasa bahwa aku harus terlihat sempurna karena aku bekerja 365 hari dalam setahun tanpa adanya tidur. Dan untuk kasusnya Wonyoung, karena dia juga merupakan lulusan atau debut dari program Prodi Sporty dan menjadi member IJOAN, bahkan menjadi center sama kayak Somi, banyak orang yang menduga bahwa dia juga merupakan orang yang terkena star syndrome. Apalagi seperti yang aku lihat ya di TikTok ataupun di YouTube Short, itu udah banyak banget klip-klip yang menampilkan Jang Wonyoung ini. Entah itu klipnya diedit atau di slow motion dan juga ditambahkan berbagai backsound yang mengarah kepada pemikiran bahwa Jang Wonyoung memang memiliki star syndrome. Padahal ini Cinggu, video-video yang telah diunggah di TikTok ataupun di berbagai platform lainnya, itu semua videonya ada yang nggak bener loh. Karena ada dari pengunggahnya, itu biasanya akan melebih-lebihkan isi dari video tersebut. Jadi seolah-olah terkesan bahwa Jang Wonyoung ini itu memiliki sifat yang bad. Padahal lo Cinggu, banyak banget loh idol-idol K-pop yang terkena evil editing dari para netizen. Jadi ada sebuah videonya diedit, diambil, dipotong, habis itu disebarkan, dan ini banyak dipercaya oleh orang-orang. Dan orang-orang sih dia pasti akan ngehujat artis tersebut karena dianggap apaan sih ini bad attitude. Pokoknya masih banyak banget komentar-komentar yang terlihat di sosial media. Menurut aku untuk yang udah kenal Jang Wonyoung dari lama banget, ya tau lah ya bagaimana Jang Wonyoung aslinya gitu. Actually, Wonyoung ini bukan bias aku. Kalau kalian nanya bias aku di IJOAN siapa, bias aku adalah Miyawaki Sakura. Dan aku juga sadar bahwa Jang Wonyoung ini menjadi salah satu member di IJOAN yang kerap kali mendapatkan hate comment dari orang-orang. Bahkan sejak era Prodi Sporty, jujur, sejak era Prodi Sporty, Jang Wonyoung ini mendapatkan banyak sekali hate comment. Karena menurut aku, dia ini juga menjadi salah satu orang yang sangat mencuri perhatian. Tentu, dia juga akan mendapatkan banyak penggemar. Kalau kalian sudah punya banyak penggemar, kalian itu nggak mungkin punya penggemar saja, tapi ada juga haters. Jadi haters ini akan selalu mencari celah kesalahan kalian. Sama kayak bias aku Miyawaki Sakura juga gitu kok, banyak banget di hate pada saat era Prodi Sporty. Tapi ya Cinggu, untuk akhir-akhir ini setelah aku cari-cari tahu tentang artikel-artikel yang beredar di Korea Selatan gitu ya kan, jarang banget sih aku nemuin ada artikel yang ngekritik Wonyoung, itu jarang. Tapi setelah aku baca-baca artikelnya sih kebanyakan muji Wonyoung gitu ya kan. Salah satunya adalah memiliki visual yang terbaik kayak gitu. Dan Cinggu, ada salah satu video setelah video yang tentang Bow atau video yang dianggap tidak respect terhadap Jaemin dan juga Ino telah beredar. Ada juga video-video yang kembali diungkit oleh netizen. Contoh yang terbaru deh, yaitu tentang bersama dengan Jonghyun dari Twice. Coba kalian lihat cuplikan yang berikut ini. Padahal ya Cinggu, cuplikannya juga kayak biasa aja gitu ya kan. Gak ada yang salah sih sebenarnya dari cuplikan tersebut. Mungkin banyak yang ketiga di sini karena ekspresi Wonyoung seperti itu. Tapi seperti yang aku tahu, Wonyoung memang seperti itu guys. Ekspresinya dari dulu emang kayak gitu loh. Ngerti nggak sih? Mungkin ini adalah salah satu kekurangan dari Wonyoung yang tidak bisa selamanya untuk terus kelihatan senyum di depan kamera, ya. Hal yang wajar dialami oleh seorang idol. Tapi menurut aku, jika kalian berpikirannya negatif bahwa Jang Wonyoung ini terlihat seperti mengintimidasi Jonghyun di sana dikarenakan tatapannya yang tajam seperti itu, aku rasa agak kelewatan juga ya. Karena menurut aku itu sebenarnya klipnya cuma beberapa detik doang, tapi di slow motion, diedit, dan juga ditambahkan backsound yang ngebuat bahwa di sini memang terjadi ketegangan gitu loh guys. Seolah-olah Jonghyun ini memang kayak kelihatan terintimidasi gitu dari tatapannya si Wonyoung. Dan tolong dicatat, nggak semua ones itu ngekritik Wonyoung dikarenakan hal tersebut, oke? Ada dari netizen yang bahkan bukan ones juga ngekritik Jang Wonyoung dikarenakan tatapannya itu, oke? Setelah aku lihat komentarnya banyak kok dari ones yang ngebela Wonyoung dikarenakan hal itu, karena dia merasa bahwa di sini tuh tidak terjadi sesuatu. Dan gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja komen di kolom komentar. Intinya ya Cinggu, jangan sampai kalian tuh ngehujat seseorang dikarenakan beberapa cuplikan atau potongan video yang telah diupload. Karena seperti yang aku tahu memang sudah banyak banget yang melakukan FL editing terhadap berbagai idol K-pop. Korbannya itu banyak banget, bukan Jang Wonyoung tapi banyak banget serius. Jadi jangan sampai kasus ini terus terulang dan juga terulang. Dan gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja komen di kolom komentar. Nah Cinggu, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia perkapopan di next time di channel aku.
See you next time dan selamat menjalani aktivitas. Annyeong, goodbye.